For the longest time we jamming at the party, and you whipping on beat, pushing everything on me. We got Silento on repeat. But if you think you're gonna get away from me, better change your mind. The Henny got me feeling right. You're going home with me tonight. Let me hold you, girl, caress my body. You got me going crazy, yo. Turn me on, turn me on. Let me jam you, girl, whip all around me. You got me going crazy, yo. Turn me on, turn me on. Turn me on, turn me on. Itu kampusku hijau semua kan ya, kampusku atas gunung, kita nggak punya. Jadi kalau mau apa-apa kan tadi kelihatan kayak di seberang itu ada banyak bangunan tuh. Nah kotanya udah di situ, jadi bisa dibilang kalau di Batu Univku itu lebih kayak di Paralayang gitu lah, jadi benar-benar di atas gunung. Nah kalau ada di atas gunung, jadi sehari-hari harus cari banyak aktivitas yang lain selain kelas, mungkin juga cari part time dan juga banyak ikut organisasi. Nah kalau di sini itu kebanyakan punya setiap sekolah tuh punya organisasi tiap negara. Jadi kita biasa ngomong Indo itu ISA, Indonesian Student Association. Nah habis itu kita masih ada, karena di sini juga ada mengenal kata Overseas Chinese, jadi kebanyakan sekolah itu punya organisasi OCSA, Overseas Chinese Student Association. Nah kayak lebih gede dari ISA gitu, ada beberapa negara, ada Malai, ada Hong Kong, ada Macau, dan lain-lain kayak gitu. Nah waktu aku baru masuk, aku pasti biasa sih yang masuk pasti bakal di-invite buat jadi pengurus yang ISA. Habis itu juga ada apply buat jadi pengurus OCSA, kan 2 tuh. Nah habis itu kira-kira istilah semester mungkin semester 3 deh. Iya ya, semester 3 itu aku masuk di yang pengurus satu Taiwan. Jadi kita di Taiwan ada nama Perpita, Persatuan Pelajar Indonesia di Taiwan. Nah, jadi itu organisasi model kayak ya mungkin kalau di SMP lebih kayak OSIS, tapi ini beda sekolah dan semua anak Indo yang ada di sini. Nah, jadi aku selama periode waktu awal-awal itu jadi langsung jadi pengurus di 3 organisasi di periode pertama. Dan setelah periode pertama selesai itu semua pernah mencalon atau dicalonkan buat jadi ketua, tapi semuanya gagal, nggak jadi ketua. Nah tapi semua juga lanjut periode kedua. Mungkin juga ada bagusnya ketika aku nggak jadi ketua, aku pilih jadi ketua juga. Nah kalau aku kepilih pasti aku nggak akan lanjut 3-3-nya, akan cuma pilih salah satunya doang. Nah karena nggak ada semua, jadi nggak ada beban dan nggak ada larangan untuk lanjut di 3 organisasi semuanya itu. Jadi aku lanjut semuanya 2 periode. Itu kehidupanku lebih banyak seperti itu. Jadi kalau mau ngomong kumpulan lebih banyak terlalu kumpul sama anak kelas sih, apalagi kan kelas juga aku anak Indo sendiri. Kalau sehari-hari di sekolah banyak kumpul sama anak Malay terutama, karena kalau anak Malaysia entah kenapa buat kita kayak budayanya lebih nyambung. Nah sehari-hari kalau keluar kota kemana, ke kota ini kota itu juga pasti banyak ada kenal-kenal sama anak Indo yang lain. Nah kayak sampai sekarang teman-teman udah banyak yang pulang, udah apalagi aku kelas setahun. Nah anak-anak yang seumuran udah pulang duluan, yang seangkatan juga banyak yang udah pulang, yang stay itu dikit. Jadi banyak main tuh kalau nggak yang atas memang udah stay kerja, udah kerjaannya lebih stable. Kalau nggak ya sebenarnya sama yang bawah-bawah, yang lebih kecil-kecil, apa yang mungkin baru masuk, bahkan itu ada beberapa juga masih kenal. Bisa dibilang kota manapun pasti ada yang kenal. Kita pasti pernah ngerasain perasaan kayak stres ya, takut, bosan, terus merasa don't know what to do ya, no ideas what to do, pokoknya gitulah kayak get lost gitu ya. Bahkan bisa jadi apalagi kok punya kecenderungan itu depresi. Nah rasa-rasa itu kan nggak bisa kita hindari ya sebagai orang hidup gitu ya. Aku sampai terlalu hahaha hihi, jadi kayak stres pun kayak hahaha, makan Indomie langsung senang. Sesederhana itu ya, cuman makan Indomie. Aku sih memang dari dulu lebih suka kegiatan yang di luar sekolah. Nah karena dari kecil nilai itu selalu banyak hal yang membuatku masalah atau stuck, jadi
bahkan kayak di SMP pun mau jadi OSIS juga aku sadar sih aku diterima OSIS karena nilaiku jelek, kayak gak jadi OSIS saja udah alamat gak naik kelas, apalagi kalau jadi OSIS mungkin gak naik kelas beneran. Tapi buat itu bikin aku berhenti buat kayak bantuin teman-teman yang OSIS atau bantuin pada acara-acara. Kayak buatku jabatan nggak penting sih, yang kalau aku mau berkarya aku ya berkarya, toh mereka juga terima aku untuk ngebantuin. Jadi nggak pakai status, nggak pakai jabatan, ya serah lah. Itu sih. Jadi kalau stres dulu, stresnya apa ya, mungkin lebih stres kayak aduh dapat nilai jelek lagi dan nilai lagi, tapi mau nggak mau ya harus dilaluin karena udah bisa dibilang berbuat kesalahan, nggak persiapin baik-baik, jadi ya mau nggak mau ya harus diselesain masalah itu sih. Keren loh ya. Selfie habis ini tak kasih testimoni ke dia ya. Saking dia bukan OSIS tapi prinsipnya kayak tadi, saya waktu di SMP bolak-balik dia tak pikir anak OSIS, kan berarti you did it gitu loh. Iya toh, berarti you did it gitu loh. Gak perlu jabatan itu kan, but you make people thought that oh ini OSIS gitu. Keren. Oke, Nona Selfie. Aku kira juga dulu sih OSIS, soalnya keseringan bawa kamera aku ingat. Sip. Oke, silakan Non. Aku karena aku selama SMP jujur ngerasa stres rada jarang, karena teman-teman SMP ku itu lebih gila daripada kesetresanku. Jadi kayak aku ngerasa kayak ada yang beban hidupnya lebih gila daripada aku. Jadi pertama lingkungan sih. Jadi kayak lingkungan, kayak aku cari teman ya nggak pilih-pilih, cuman kayak ada satu kecenderungan dekat ke beberapa golongan gitu kan. Nah kebetulan teman-temanku itu anak sing urat malune kayak nggak punya juga gitu, kayak nggak punya urat malu nih. Jadi kayak kadang kalau misalnya stres kita juga ketawa-ketawa bahkan kayak oke, ayo. Pernah itu waktu pulang sekolah itu langsung OTW ke Matos kayak seragaman ya, ketawa-ketawa hahaha diliatin satpam dikira kita bolos sekolah padahal emang pulang pagi gitu. Jadi kayak ya semakin kamu nggak mikirin masalah, terus habis itu ketemulah dengan orang yang sefrekuensi sama kamu, yang bisa bawa kamu lupa sama masalahmu, itu penting. Dan kalau misalkan kamu nemuin orang kayak gitu, ya jagalah relasimu dengan dia seperti itu. Karena kayak teman tuh susah didapetin, musuh lebih gampang. Ya nggak sih? Oke, Mbak, oke. Apalagi kalau udah tua. Ini tentang orang tua. Jadi kalau kamu keberatan nggak apa-apa, nggak diomongin, tapi kalau Bu sih prefer kalian bisa ngasih mereka different insight ya. Jadi gini, nah masalahnya baik bagi orang tua belum tentu baik bagi anak, itu yang pertama ya. Yang kedua, orang tua itu manusia biasa yang nggak perfect ya, artinya juga punya salah, punya ini. Nah akhirnya ketidakpuasan atau perasaan tidak suka karena hal-hal itu terhadap orang tua mereka kan tetap harus diatasi ya, karena sebagai anak SMP mereka jelas depend on their parents gitu. Nah gimana cara Anda untuk memotivasi adik-adik terkait hal ini? Jadi penerimaan tentang itu ya, kondisi orang tua yang nggak perlu dibanding-bandingin sama orang tua temannya gitu ya, atau menyesali orang tua aku kok gini sih. Nah gitu. Oke, silakan. Sebenarnya kalau itu sih aku dulu juga pernah ngerasain. Bisa dibilang bukan ngerasainnya kenapa kok orang tua aku menuntut dan ya, teman-teman nggak menuntut ini itu. Enggak sih, kebalik, malah orang tua nggak menuntut apapun. Saking nggak menuntutnya sama sekali, bahkan aku ngerasa kayak nggak dianggap, kayak yang lain dimanjain dan aku kok nggak diapa-apain sama sekali ya, kayak ditanya pun enggak gitu loh. Nah bahkan diantar sekolah pun juga nggak pernah. Dulu selalu diantar sekolah sama supir, mau pergi pun juga aturannya cuma satu, kalau mau pergi terserah kok, jangan repotin aku. Supir gak ada ya kamu cari tumbangan. Nah kalau supir ada ya kamu sesuai sama jamnya supir, soalnya supir juga masih kerjaan yang lain kayak gitu. Nah tapi aku sekarang baru sadar dengan sifat yang seperti itu, diri seperti itu, aku bikin aku mandiri, kayak
ya aku bisa ambil keputusan semua berdasarkan memang baik untukku, memang aku ngerti tujuannya untuk ini untuk itu, dan itu terbiasa dari kecil. Walaupun waktu itu aku ngerasa iri kayak teman-teman yang lain banyak dimanjain sama orang tuanya, tapi balik lagi ternyata orang-orang tua aku juga setiap hari semua ada di rumah, jadi ya dia lihat dengan jelas apa yang aku lakuin, perkembanganku seperti apa, benar-benar kelihatan. Jadi aku mau tanya orang, kalau jadi orang tua pun juga mau tanya apalagi ke anaknya, orang kelihatan. Udah makan yuk, orang tadi lihat makan. Nah itu ya. Mama nggak lihat aku makan tadi. Nanti pasti ada maknanya, dan suatu ketika kita akan jadi orang tua juga. Nah, belum tentu kita juga jadi orang tua yang nanti sempurna untuk anak-anaknya. Jadi kalau sampai terlalu ada rasa tidak puas atau benci pada orang tuanya kan ya nggak baik juga gitu loh. Jadi kita harus mulai ngenalin fakta itu gitu loh. Ya, sebenarnya kalau misalkan ini kan, dulu kan ingat Mudita nggak? Ya sebut merek. Iya dong. Ya aku dulu sering dibanding-bandingin kan sama Mudita, gara-gara kayak temennya papa itu papanya Mudita, terus habis itu kayak papa nyuruh aku sepinter Mudita, kayak matematika perfect segala macam perfect, terus aku kayak aku nggak sanggup sampai aku dulu tuh pernah les bareng sama Mudita matematika, bener-bener waktu itu di rumahku papaku beli papan tulis buat kita berdua les, benar-benar. Terus habis itu guru matematika sampai bilang, kamu tuh kalau nggak suka matematika bilang ke papamu. Ya kamu kayak aku suka, cuman kayak aku kalau dipaksa kayak gini aku nggak suka, dan aku nggak mau sepinter dia kayak ngitungin angka-angka terus, huruf-huruf terus, kayak mencari kayak ngapain gitu, kayak aku nggak mau. Terus habis itu karena emang pada dasarnya kan dulu tuh papa tuh pengen bisa ini, pengen bisa itu, dan tapi kan kayak nggak ada modal, nggak ada fasilitas, jadi ini kayak dilimpahin semua ke aku, apalagi aku anak pertama kan, jadi kayak semuanya kayak disuruh. Bahkan yang sekolah kedokteran pun itu dulu karena papa dulu mau sekolah kedokteran, pengen sekolah kedokteran, cuman nggak dibolehin, jadi kayak dilimpahin ke aku. Cuman kan kayak gimana pun itu adalah cita-cita orang tua ya. Kita makin lama pertama mungkin bakalan marah gitu, kayak kenapa orang aku nggak mau kok, kayak aku nggak suka kayak gitu. Cuman lama-lama kalau misalkan kita mampu beradaptasi sama papa mama sama orang tua, itu bisa kok. Bahkan kayak keseringan kalau misalkan aku ditanyain sama temanku, aku cerita kayak, iya dulu aku kenal sama orang beda sekolah gitu ya, misalkan satu Dempo, aku kan Waing dulu SMA, ditanyain, iya dulu kamu SMP ngapain aja gitu, kok aku nggak pernah ketemu kamu, kayak iya aku dari SD pulang langsung les, sekolah SMP juga les, pokoknya les gitu. Sampai kayak aku nggak pernah main sini, aku jarang keluar, sampai kayak mau liburan pun itu kayak suruh les ini gara-gara ngejar buat SBMPTN kan. Cuman kan pada kenyataannya aku nggak mau ngambil juga. Ya emang harapan orang tua itu pasti ada kayak ekspektasi lah, kayak kamu pengen punya anak, kamu pengen anakmu jadi ini, kayak misalnya aku pengen anakku nanti jadi pengusaha, kamu bocori kayak pelajaran ekonomi sejak dini gitu, kayak ya nggak kayak gitu juga gitu kan. Maksudnya kayak hidup kamu punya kehidupan sendiri, kamu boleh ngambil keputusan sendiri, dan kalau memang kamu nggak suka ya utarakan, cuman dengan cara yang benar. Cara yang benar itu juga tergantung dari sifat dan sikap orang tua. Jadi nggak boleh kayak misalkan frontal langsung ke orang tua, ya itu nggak sopan. Cuman kan kayak adalah caranya, dan kalau misalkan kamu harus sejeli itu buat menyampaikan itu. Kalau misalkan emang nggak benar-benar keberatan, Pak aku nggak sanggup loh Pak, kalau misalkan kamu harus nilai semua 8 sedangkan nilaimu kayak 76, 78, kayak ya
tunjukin kalau misalkan emang kamu nggak sanggup ke nilai 8, tapi kayak tunjukin apa yang udah kamu lakuin biar nilaimu bisa nyampe segitu. Kayak gitu. Oke, keren. Ini pertanyaan ini agak sulit karena kalian tidak pernah mengalaminya. Tetapi coba berusaha berempati pakai perspektif ini ya. Oke, anak-anak yang defend ya, itu pasti masih mikir, iya tapi kan Koko sama Cice nggak ngalamin kayak sekarang PJJ 1,5 tahun, itu bosan banget gitu loh ya. Nah kayak gitu ya. Emang nggak pernah ngerasain sih. Ya emang nggak pernah ngerasain sih, tapi at least kan masih ngerasain tiap hari ketemu orang tua kan. Dan 1,5 tahun, aku hampir 2 tahun nggak ketemu orang tua sama sekali, dan nggak bisa buat ketemu karena memang kondisinya tidak memungkinkan. Tapi kan kehidupan harus tetap berlanjut, bukan berarti stuck begitu aja, karena ya waktu itu terus bergulir. Nah, sedangkan memang ini nggak enak, ada yang bilang enak, walaupun aku bisa dibilang di sini bebas, bisa kehidupan yang bisa dibilang normal, dan dalam kutip normal, misalnya mau ngapain, pengen apa bisa ngapain selain ke luar negeri. Nah, tapi paling berat ya itu tadi, ya ketika ada rasa kangen atau ada rasa kepingin atau apa, bebannya kan jadi lebih gede karena nggak bisa dilakuin dan nggak bisa apa-apa gitu. Bahkan lebih kepikiran orang-orang di rumah kayak gimana. Sedangkan kalau cuma belajar, at least ya minimal kalian masih ketemu sama orang tua, sama keluarga, sama orang-orang yang kalian sayangin dan lain-lain itu semua. Tapi ya kalian harus mengalam, akhirnya harus cuma di rumah doang, belajar di rumah aja. Tapi ada poin positifnya, kalau misal kalian kepingin suatu saat kuliah di luar negeri atau apapun itu, hidup di luar atau jarak yang jauh dari rumah, nah sekarang itu waktu untuk ada waktu lebih untuk lebih sering sama orang tua. Jadi bisa dibilang ketika ntar kalian merantau keluar atau keluar kota atau kemanapun itu, nah kalian udah pernah memaksimalkan waktu ini untuk bersama dengan orang tua, karena ya waktu itu hal yang paling penting sih. Nah, sedangkan kalau metode kan bisa pakai cara apa aja gitu. Setuju juga sama Shil. Cuman selain itu kayak aku mau ini sih, kayak ngasih sudut pandang yang beda. Jadi kan emang benar, kayak aku sendiri aku ngakuin kalau misalkan aku meeting online gitu, aku tuh kadang ketiduran, kayak ngantuk gitu kan dengerin, karena kan aku nggak tahu kalau misalkan selama online learning itu nyala kamera atau enggak. Kalau aku online meeting aku nggak nyala kamera. Jadi kayak kadang aku bangun tidur, benar-benar bangun tidur, aku langsung buka laptop, langsung nyala, langsung join meeting. Nah, itu menurutku kadang emang orang tuh bisa lost ini apa maksudnya lost konsentrasi. Jadi kita meeting offline pun dengan ketemu orang nih, kita tatap muka, kita pun kadang tuh nggak konsen, jadi badan tok sing ada di sana. Cuman balik lagi kayak apa sih yang teori ini, kalau manusia itu cuman bisa fokus tuh kayak cuman berapa menit. Nah itu kan, dan apalagi sekarang itu kita makin nggak bisa fokus. Kamu online, kamu on kamera, kamu depan laptop, tapi nggak tahu kanan kirimu apa, streaming movie, streaming apa, nonton maraton drakor, HP-mu nyala gitu misalnya kayak gitu. Nah kan nggak ada yang ngerti. Nah tapi balik lagi kayak ke kayak ke fokusmu mana dulu nih. Kamu online learning, ya udah kamu fokus itu dulu, yang lainnya bisa nyusul setelah kamu selesai pelajaran. Kayak kamu harus kamu mau nonton inilah, nonton itu. Kenapa? Karena kalau sekarang harus double konsentrasi. Pertama, kamu gak ketemu langsung dan kamu gak bisa baca gestur orang yang mempresentasikan itu gimana. Lebih baik emang lebih mudah kalau misalkan kamu tuh lebih ketemu orangnya, kamu baca gesturnya, kamu ngelihat tatap mukanya gimana, ngomong AIWO-nya gimana. Itu tuh emang lebih mudah buat masuk ke otak daripada kamu ngeliatin ya ini ya nak ya, kamu ngeliatin muka orang kayak ya ini ya kayak gini X tambah Y sama dengan lalalala. Ya jujur itu emang ngebosenin. Cuman kayak
apa ya, kayak satu sisi kalau emang kondisinya emang nggak bisa memungkinkan buat kita tatap muka, dan emang ini tuh kayak semacam kita diarahkan buat ke new normal, benar-benar kayak even aku pun sendiri kayak aku pun merasa kalau misalkan pandemik udah usai, belum tentu 100% kita bakalan offline semua, karena masa depan itu pasti terus berganti gitu loh, kayak metode cara-caramu itu pasti terus berganti. Kayak menurutku kedepannya juga online learning bakalan lebih dicari daripada offline learning. Pertama, dari online learning itu kayak kamu bisa lebih punya banyak waktu buat kamu improve di hal-hal yang lebih kamu suka, kayak misalkan kayak kamu waktu senggang, misalkan ada sejam waktu senggang nunggu kelas, kamu melukis, kamu bisa masak-masak, atau kamu bisa ngapain gitu ya. Itu kalau dari sisi kayak hobi ya, kamu bisa ngelakuin hobimu, kamu bisa baca komik, sedangkan kamu ke sekolah kamu nggak boleh bawa komik gitu. Menurutku juga kayak itu satu pengarahan ke new normal yang nantinya bakalan jadi normal gitu. Dan emang pada karena menurutku kayak gitu sih ya, Bu. Gimana? Ya benar. Kedua insight yang disampaikan Sylvie sama Hans itu adalah hal yang Butias ingin adik-adik itu nangkep. Jadi kita harus mulai berpikir bahwa it will happen that way gitu loh. Udah nggak mungkin lagi kita mikir pakai cara lama ya. Banyak hal secara service atau layanan pun nanti akan sekian persen akan pindah ke online ya kan. Pilihan orang pun akan online. Jadi suka nggak suka, siap nggak siap, mau nggak mau, mungkin disinilah justru masa transisinya. Setiap orang itu pasti akan menghadapi kegagalan. Kegagalan itu penting, gak bisa dihindarin. Tapi bangkit dari kegagalan itu jauh lebih penting. Jika kamu jatuh 99 kali, maka kamu harus bangun 100 kali.